Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 12 November 2020. Banyak cara untuk menginspirasi orang lain agar dapat mewujudkan cita-cita tanpa batas karena banyak cara untuk mewujudkannya walaupun dari keluarga yang terbatas. Seperti yang dilakukan Haji Hardi Mulyono Kartonegoro Surbakti, menulis buku tentang biografi dirinya dengan judul Langkah Cermat Anak Kebon, memiliki keinginan agar setiap pembaca tidak membatasi diri untuk mewujudkan cita-cita. Haji Hardi Mulyono yang saat ini menjadi Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Medan mengaku tidak pernah berkeinginan untuk menjadi rektor, namun berkat kegigihannya menjalankan sebuah profesi mampu menghantarkannya menjadi orang nomor satu di satuan pendidikan tinggi di kota Medan. Pada saat peluncuran bukunya yang bertajuk Autobiografi, dirinya mengharapkan agar seluruh pembacanya dapat terinspirasi dalam mencapai cita-cita meski belum terlihat jelas di depan mata. Ia juga berharap agar pembaca tidak membatasi diri untuk memiliki cita-cita setinggi-tingginya, karena semakin tinggi cita-cita seseorang, semakin kuat dan bertekad seseorang untuk meraihnya. Hardi Mulyono juga mengatakan, cita-cita harus dilandasi dengan iman yang kuat, karena kerja keras ditambah doa kepada Allah dan doa dari kedua orang tua, maka jalan menuju kesuksesan akan semakin lebar. Tokoh pendidikan dari Kota Medan memiliki keinginan kuat untuk menginspirasi orang lain lewat tulisannya, seperti yang dilakukan Dr. Haji Hardi Mulyono meluncurkan bukunya untuk menginspirasi pembacanya. Ya pemirsa, salah satu tokoh pendidikan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara adalah Bapak Dr. Hardi Mulyono yang sampai saat ini terus mengabdikan dirinya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya kepada generasi muda, agar seluruh generasi muda terus memiliki masa depan yang gemilang. Dan saat ini Bapak Hardi Mulyono di tengah pandemi COVID-19 masih sempat mengeluarkan satu buku. Dan untuk mengetahui apa tujuan mengeluarkan buku ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Haji Hardi Mulyono. Saat ini akan saya sapa. Selamat sore, Pak Doktor. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, kita tahu ini perjalanan Pak Doktor ya, bukan ujuk-ujuk langsung menjadi seorang rektor begitu ya, tapi kemudian ada perjalanan yang begitu panjang prosesnya untuk mencapai kemari. Boleh diceritakan sedikit mungkin Pak sebelum kita bahas tentang buku ini, bagaimana mungkin perjalanan kisah Bapak hingga sampai di titik ini? Ya, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk memimpin sebuah perguruan tinggi, apalagi menjadi rektor ini. Tetapi karena memang ketika saya masih di DPRD provinsi beraktivitas, saya juga termasuk salah satu staf pengajar di Universitas Muslim Nusantara itu. Itu perguruan tinggi milik Al-Wasliyah yang saya merupakan bagian daripada warga Wasliyah itu sendiri. Dalam perjalanan waktu setelah saya tidak di DPRD lagi, saya aktif di universitas memberikan pengetahuan saya, mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa menjadi dosen tetap di sana. Yang kemudian oleh rekan-rekan Senat saya dipercaya menjadi rektor di Universitas Muslim Nusantara. Saya kira. Pernah nggak terpikir awalnya dulu sebagai anak kebon gitu ya? Pernah nggak terpikir saya akan nanti jadi dosen gitu? Kan awalnya jadi wartawan gitu ya? Ya. Tentu tidak, sama sekali tidak. Saya dulu ketika masih kecil, masih anak-anak, bercita-cita ingin menjadi bagaimana bisa menjadi pemimpin dari sebuah perusahaan besar yang bisa menjadi pengusaha, bisa mengerjakan banyak orang. Tetapi dalam perjalanan ternyata saya tidak menjadi pengusaha. Barangkali memang tidak ada bakat saya untuk menjadi pengusaha itu. Pak Dokter, kemudian kalau kita berbicara tentang dunia politik dengan dunia pendidikan, begitu? Tentu dunia politik berbeda dengan dunia akademik. Ya, politik ini kan sesuatu yang
kegiatan yang kadang-kala penuh intrik, penuh tipu muslihat dan sebagainya. Itulah politik, bagaimana meraih kekuasaan sedapat mungkin. Oleh karenanya tentu berbeda dengan dunia pendidikan. Di dunia pendidikan tidak ada intrik, tipu daya dan sebagainya sebagaimana di dunia politik untuk dalam rangka meraih kekuasaan. Dunia akademik kan sesuatu itu berjalan dengan apa adanya berdasarkan logika pengetahuan. Oleh karenanya saya tentu ketika pertama kali memimpin perguruan tinggi ini harus banyak belajar juga kepada rekan-rekan, pada kawan-kawan dosen di sana, para wakil rektor dan sebagainya, bagaimana memimpin sebuah perguruan tinggi itu yang sangat berbeda dengan memimpin sebuah partai politik. Kita juga tahu ini Pak Hardi kan memang punya bersekolah. Berarti kan dari dulu memang kepengen untuk menginspirasi, untuk menjadikan seluruh anak muda ini bisa mewujudkan cita-citanya sama seperti mungkin Pak Rektor atau Pak Doktor gitu. Saya pernah memiliki sekolah TK lah ya, taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini ini. Itu hanya dimaksudkan membantu masyarakat sekitar saya, terutama masyarakat yang kurang mampu, agar mereka bisa menyekolahkan anaknya sejak dini, mengajarkan nilai-nilai keagamaan, bagaimana menjadikan anak kita ini berkarakter, sekedar itu. Tapi kemudian saya membangun sebuah sekolah itu lebih difokuskan kepada bahagian daripada amal saya lah, amal keluarga saya untuk menginfakkan sebagian harta kepada dunia pendidikan. Berhubung karena Pak Haji Hardi Mulyono ini mengeluarkan sebuah buku di tengah pandemi ini, tentunya pemirsa pasti kita kepengen tahu apa nih Pak dasarnya, alasan yang mengeluarkan buku di tengah pandemi seperti ini. Apakah supaya bisa menginspirasi banyak orang begitu? Ketika saya menjadi rektor, banyak kawan-kawan yang menghubungi saya, bertemu dengan saya, kadang-kadang berbincang dan sebagainya, menyatakan bahwa sesungguhnya profesi saya ini unik gitu, sedikit unik gitu ya. Karena dari wartawan kemudian beralih kepada politisi dan terus kepada dunia akademik, ini kan sesuatu yang agak langka gitu. Oleh kawan-kawan disebut langka. Oleh karenanya saya pikir sayang ini kalau tidak dituangkan dalam satu buku yang barangkali mungkin bisa menginspirasi generasi muda bagaimana kita sebagai hamba Tuhan tentu bisa menjadi apa saja sepanjang kita mau bekerja keras, kemudian tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah agama. Saya kira ini menjadi inspirasi gitu ya. Kenapa saya bisa menjadi rektor, bisa menjadi politisi sekian belas tahun? Karena barangkali itu ada kerja keras, ada usaha yang gigih, dan termasuk ada doa dari orang tua kita. Tapi bagaimana kemudian dukungan keluarga? Oh ya, sampai saat ini dukungan keluarga sesuatu yang sangat penting, sangat menentukan bagi kelangsungan, kesuksesan sebuah prestasi, kesuksesan bagi kita sebagai kepala rumah tangga untuk meraih karir di luar gitu ya. Tanpa dukungan dari keluarga, hampir bisa dipastikan bahwa sedikitlah orang yang bisa berhasil, karena keluarga menjadikan dorongan semangat, merupakan bagian daripada doa bagaimana kita agar bisa menempuh, meraih prestasi yang kita inginkan itu. Pak Dokter, saya menarik dengan buku Bapak ini ya. Semuanya menarik dari awal sampai akhir. Tapi ada satu yang membuat saya sedikit terharu juga ini, ada Profesor Hajah Sri Sulistiawati ini sering membuat aku menangis. Apa nih maksudnya nih Pak Dokter? Sosok ini kan cukup terkenal juga di UMN Al-Wasliyah begitu. Prof. Sri itu adalah senior saya di UMN Wasliyah karena dia pernah menjadi rektor di sana. Bahkan dia pernah menjadi dosen pembimbing saya ketika saya meraih gelar S1 di sana. Ya. Barangkali kadang-kadang kita ini kan punya karakter masing-masing. Ada sesuatu karakter kita yang nggak bisa kita rubah, yang mengesalkan beliau, yang membuat beliau kesal sehingga beliau menangis. Saya kira itu bagian pada dinamika hubungan kami, antara kekeluargaan kami, antara saya sebagai murid dengan guru, dengan adik, dengan kakaknya. Saya kira itu biasa. Pak Rektor, kemudian apa ini targetnya lagi Pak Dek? Tidak ada. Kalau target duniawi saya tidak ada. Target sekarang saya kira rektor ada jabatan tertinggi di dunia akademik. Usia saya sekarang sudah 57 tahun, saya kira sudah usia yang menjelang pensiun. Tidak ada target untuk bisa jadi apa lagi, tidak. Tapi bagaimana mengakhiri sisa hidup ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, menebarkan kebaikan dan tiada henti. Saya kira ini sebuah keharusan bagi kita yang sudah
apalah ya, sudah menjelang tua saya kira itu. Buku Haji Hardi Mulyono ini. Kalau kita tahu memang secara singkat aja mungkin proses perjalanannya menarik begitu. Tapi bagaimana supaya bisa menginspirasi orang untuk membaca ini? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda kita, bahwa siapa saja bisa menjadi apa saja. Siapa saja bisa menjadi apa saja dalam arti bahwa kita bisa menjadi politisi, bisa menjadi dokter, bisa menjadi rektor, atau apa saja, sepanjang kita mau bekerja keras, kerja cerdas, kemudian jangan lupa melaksanakan perintah agama, dan yang paling penting, doa dua orang tua itu sangat penting. Saya membukukan perjalanan hidup saya hingga 57 tahun ini, dari mulai saya lahir di Medan ini, di sebuah desa di Kebun Kelanter 5 itu, dimaksudkan untuk menginspirasi mahasiswa saya juga, menginspirasi generasi muda seluruhnya, terutama mahasiswa UMN Wasliyah, untuk mereka tahu siapa sih rektornya itu, dari mana dia lahir, dari mana dia berangkat. Saya kira itu menjadi pelajaran penting buat mereka, agar mereka menjadi semangat. Sama siapa saja ini mengucapkan terima kasih. Ini bisa selesai begitu. Oh iya. Begitu menarik, kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Karena Ya. ini lama bekasnya, Ya, Pak Dokter. Ya. Tentu yang pertama saya ingin berterima kasih kepada istri saya dan keluarga saya, anak-anak saya yang begitu banyak memberikan semangat, dorongan kepada saya. Dan banyak nama-nama yang berperan dalam kehidupan saya, mulai dari saya kecil sehingga saya tua seperti ini. Semua itu saya ungkapkan dalam buku ini. Di antaranya ada Pak Samsul Arifin, ada Ibu Prof Sri tadi, ada Pak Ajipsa, ada banyak tokoh-tokoh, ada Pak Wagirin Arman, banyak tokoh-tokoh yang memberikan motivasi, pelajaran, pengalaman kepada saya sehingga bisa saya meraih karir seperti yang sekarang ini. Gini, Ya. sebagai rektor Ya. di UMN Al-Wasliyah, tapi banyak orang tua saat ini mengatakan pembelajaran daring dan luring ini kurang efektif. Tapi kan meski demikian kita harus melakukannya karena ini di tengah pandemi. Apa ini pesan Pak Dokter kepada seluruh masyarakat? Iya, bahwa sesungguhnya belajar melalui media daring ini tidak efektif, kurang efektif, tidak lebih efektif dari yang belajar tatap muka selama ini. Tapi mau tidak mau ini harus kita lakukan, karena kalau tidak kita lakukan berarti anak-anak kita tertinggal dengan mata kuliahnya, mata pelajarannya, sehingga ini membuat mereka menjadi waktunya semakin panjang untuk menyelesaikan perkuliahan atau sekolah mereka. Bagaimana kita supaya lebih menyempurnakan media daring ini untuk bisa bagaimana mentransformasikan ilmu itu semakin maksimal, efektif, dan hasilnya sama dengan ketika tatap muka. Saya kira itu. Baik. Pak Dokter, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Mudah-mudahan dengan langkah cermat anak kebon ini, siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa menjadi seorang rektor, bisa menjadi akademisi, bisa menjadi politisi, apapun itu yang dicita-citakan. Sama seperti Pak Hardi Mulyono. Kita kembali ke studio. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap pastikan Anda jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan menyaksikan debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan hanya di TVRI Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.